Yang mahal itu nilai pertanyaannya. Sudah mobil di tangan masih bertanya, bolehkah saya pakai untuk urusan pribadi? Bukan merampas, bukan merampok, bukan nyopek. Artinya kita perlu orang-orang seperti yang bertanya ini. Kejujuran di dalam diri. Yang mahal itu kesadaran untuk bertanya seperti itu. Sebab sebagian orang mungkin cuek. Cuek, nggak peduli. Halal atau haram. Na'udzubillah. Nah sekarang jawabannya adalah, bukan mobil perusahaan saja, kantor, perusahaan, Anda dapat fasilitas perusahaan dan sebagainya. Tinggal bertanya. Kalau Anda tidak berani bertanya, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Tinggal bertanya saja kepada perusahaan. Kalau pemerintah misalnya, secara resmi bolehkah dipakai untuk kepentingan pribadi? Misalnya, apakah itu fasilitas untuk transportasi bekerja? Dan harus berani bertanya. Kalau seandainya bertanya itu sah, nggak halal haram, nggak usah takut. Kecuali bunyinya ini sudah difasilitas, berikan kepadamu, terserah kamu pakai apa. Seandainya mobil kau simpan di rumah, kau jalan kaki, yang penting kamu masuk kantor. Itu kalau memang seperti itu jawabannya ya sah. Akan tapi kalau sudah dijawab misalnya, ini hanya untuk fasilitas agar kamu mudah transportasi. Tidak boleh digunakan karena penggunaan di luar ketentuan juga mempercepat kerusakan barang tersebut. Bagi sebuah perusahaan mungkin memikirkan perusahaan tapi ya. Kalau orang negara kadang-kadang orang tidak peduli, pikir negara seenaknya. Sehingga direkturnya pun mungkin karena ini milik negara, mungkin tidak terlalu peduli. Enggak begitu, harus orang jujur dong. Jadi tanyakan kepada atasanmu, boleh tidak fasilitas ini untuk apa? Bukan itu, mungkin Anda sebagai seorang pengurus masjid atau lembaga dakwah atau apa saja yang ada di mana. Kalau ada fasilitas mobil, tanyakan, ini bolehkah untuk kepentingan pribadi? Berani bertanya itu, apa susahnya? Wong kita di hadapan kok, ada rapat, ada ini. Kecuali Anda hidup di hutan, nggak ada handphone, nggak ada ini, kebingungan. Ya, di saat diri Anda tidak berani bertanya, sebenarnya bermasalah. Kalau memang Anda bermasalahnya apa? Anda pengen nyuri-nyuri pelan-pelan. Paling nggak boleh kayaknya. Makanya mending nggak usah ditanya deh. Daripada bertanya malah tidak boleh. Berarti Anda sudah culas. Berani bertanya aja kok nggak, tanya aja kok takut. Ya tanyakan. Anda mungkin pengurus masjid. Boleh nggak ini kebetulan saya nganterin anak saya dan sebagainya. Tak tahu sudah diputuskan di lembaga itu bahwasanya fasilitas diberikan untuk digunakan untuk apa saja kebutuhan pribadi dan seterusnya. Atau mungkin di pondok sama. Termasuk pemerintah. Dan beda yayasan, beda pertanyaan ya. Misalnya perusahaan ini mengatakan, oh boleh dipakai karena perusahaannya. Nggak boleh ini diterapkan tempat lain. Di tempat lain mungkin tidak. Ini perlu kejujuran. Termasuk banyak pertanyaan yang mirip-mirip, kalau tidak salah sering nyampe. Gimana Bu ya, saya kan dapat tugas kerja. Dapat pekerjaan ini ada uang makan. Sama uang nginep. Saya punya jatah untuk nginep di hotel 1 juta. Uang makannya 500.000. Kemudian saya itu waktu bekerja di situ, saya nginep di rumah ponakan saya. Lalu bagaimana? Tanyakan saja. Kenapa sih tanya kok takut? Kalau ternyata memang diputuskan bahasanya itu adalah diberikan untukmu, sah halal. Untuk bertanya. Untuk menjadi orang baik itu tidak susah. Tanyakan. Kalau tidak berani bertanya berarti ada masalah. Kitanya yang bermasalah. Kita sudah menduga kayaknya nggak boleh sih. Kayaknya duit ditarik lagi nanti. Kembalikan, setelah kita dipakai kembalikan. Waduh, rugi saya. Kalau seandainya itu duit negara misalnya, mohon maaf, Anda orang beriman, atau duit pesantren, duit masjid, Anda dapat tugas. Kata pengurus masjid bahasanya ini uang makan, ini adalah untuk nginepnya. Karena ini rapat untuk pengembangan masjid di Jakarta. Jatah hotel. Kemudian setelah itu di sana, saudara Anda mempersilahkan Anda untuk nginep di sana. Kemudian, Anda juga makan di situ. Nggak keluar duit sama sekali. Lihat. Kalau memang jiwa Anda jiwa dakwah, jiwa berjuang, tidak pernah berani tidak pernah takut bertanya kepada masjid, ini uang untuk saya atau bagaimana ini? 1.500.000, 1 juta hotel, 500 untuk makan. Ternyata saya difasilitasi oleh keponakan saya, bagaimana?
Dia tidak pernah takut kalau seandainya kembalikan. Kalau dikembalikan berarti apa? Adiknya telah ikut sedekah. Ponakannya sedekah 1.500.000. Kan kemuliaan juga. Berarti ponakun hebat. Telah menjamin kehidupan saya. Lumayan masuk kas masjid 1.500.000. Masuk kas pondok 1.500.000. Kecuali kita jadi orang tomak. Waduh. Ini tomak rakus. Ngomong bertanya. Tanyakan demi kehalalan. Dan bertanyanya tentu kepada orang yang benar, bukan bertanya kepada orang yang sama-sama suka makan duitnya orang, repot. Oh boleh nggak apa-apa, ini repot ini. Dan waktu bertanya pun kita milih orangnya itu juga kejujuran loh ya. Tanya ke siapa? Ya tanya kepada yang paling atas ini. Tanyakan, boleh tidak? Kalau dikatakan boleh, selesai. Sebuah perusahaan lain tidak. Nah ini kurang lebihnya seperti itu. Tanyakan kepada perusahaan Anda, divisi yang Anda, boleh tidak dipakai untuk pribadi. Atau bisa saja 3 laporan, bisa saja mungkin 3 tingkat, 3 model jawaban. Yang pertama, tidak boleh, bisa. Dan sah, sebab apa? Mobil itu diberikan kepada dia biar nggak telat kerjanya. Makanya mobil hanya untuk bekerja. Untuk kerja, biar nggak telat. Kenapa? Ini perusahaan besar, ini adalah penting, telat sedikit saja bermasalah. Maka swasta mobil, supaya nggak ada istilah. Atau mungkin Anda mengatakan, boleh dipakai apa saja. Atau yang ketiga adalah, boleh asalkan lapor penggunaannya untuk apa, supaya ada batas. Bisa saja begitu. Jadi yang penting kejujuran itu penting. Hari ini kita, kalau orang jujur, nanti jadi presiden juga benar, jadi menteri benar, jadi DPR juga benar. Kalau dari awalnya sudah begitu, biarpun ustadznya ya begitu. Ustadznya hanya membunyikan, tanya aja nggak berani. Padahal baru ustadz musola kecil. Tak tahu sudah dapat jatah, diem-diem, wah. Kalau saya ngomong nanti suruh kembalikan duitnya. Wah, enggak dapat nanti saya. Diam aja deh. Laporannya adalah nginep di hotel ini tetap berbohong. Ini kalau jadi ustadznya berpindah profesi jadi DPR juga nggak benar nanti. Jadi gubernur juga nggak benar. Permasalahan tidak ada kejujuran di dalam dirinya. Kita perlu melatih jujur. Jangan ragu bertanya. Bertanya itu apa sih susahnya? Bertanya toh. Boleh enggak? Kalau boleh ngajukan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Direktur. Fasilitas mobil untuk saya, ini apakah boleh digunakan nih? Mohon dijawab dengan tertulis supaya jadi pegangan buat saya dan anak istri saya. Sebab istri saya paling rewel, jangan sampai saya menggunakan yang haram. Bagus ini. Dijawab, tidak boleh. Sudah tidak boleh. Kalau mau pakai keluarga, pakai mobil yang lainnya. Sekarang kadang-kadang urusan dakwah, urusan ini dan sebagainya, kadang-kadang duit masjid, mobil masjid, fasilitas masjid dipakai keluarga, berjalan-jalan. Kecuali diizinkan. Atau mungkin pakai sistem, ya kalau dipakai pribadi, harus ada kontraknya, bayarnya lumayan, bayar misalnya untuk urusan pribadi, seperti itu. Jadi ditanyakan, halal haram itu mudah, tidak susah. Yang menjadi masalah adalah kebohongan. Sehingga kalau hati kita sudah tidak jujur, lihat, ya sudah. Pertama bertanya nggak mau, atau bertanyanya pada orang yang dipilih-pilih, yang misalnya menjawab untuk sesuai dengan kepentingan dia. Pengkhianat halus namanya. Kita perlu membangun kejujuran. Sehingga itulah yang ada pada baginda Nabi, sifat pertanyaan adalah sangat jujur. Dan sebelum Nabi menjadi Nabi, ternyata diberi oleh Allah sifat mulia namanya sifat jujur, digelari Al-Amin. Itulah wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.